Jadi ada seorang sufi, nah seorang sufi ini dapatlah isteri. Jadi uji dari istri. Istri ini jahat mulut. Ya, kalau sampai kawannya datangnya, kawannya sakit hati. Karena sabarnya suami ini. Kawannya sakit hati. Sampai kawannya bilang, kau ini bisa bersabar dengan istri macam ini. Nah, jadi kalau marahkan suami itu depan-depan orang. Nah, gimana tuh? Kasarnya mulut, tak ada harga diri kita suami itu. Tapi dia bertahan masih. Apa resep kau ni? Kau bisa bertahan dengan isteri macam ini? Nah, dia bilang, aku menunggu petunjuk Allah. Takkan mungkin Allah sia-siakan. Satu saat pasti dia berubah. Dia bilang begitu. Satu saat pasti dia berubah. Itu pertama dia bilang. Maka aku yakin dengan Allah. Hidayah kan milik Allah. Yang kedua, aku diuji oleh Allah. Ini ladang pahala aku. Tadi. Pernah tak fikir begitu? Mana pernah? سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, sekarang tambahan tanbihun. Itu tanbih ini peringatan. Ya, peringatan itu berarti digarisbawahi, betul-betul diperhatikan. Nah, apa untuk menyempurnakan tobat? Yang terpenting dibilang yang bari lil abdi ayya batusya a'dha'a wal-zahiratu wal-batinah sabahan wa masaan. Seyogyanya bagi seorang hamba itu meneliti anggota tubuhnya yang zahir maupun batin. Nah, yang zahir ni nampak ni, ya, yang tubuh ni, fikiran, penglihatan, penciuman, mulut, kuping, tangan, kaki, kemaluan, perut. Kerana anggota tubuh ini kan besar potensinya untuk maksiat. Ya, maksiat kepada Allah itu pada anggota tubuh ini. Nah, tubuh ini makanya diajak untuk taat kepada Allah, makanya dengan jalan taubat. Nah, kapan memperhatikannya ni? Dia bilang sabahan wa masaan, baik pagi maupun petang. Artinya teliti betul diri kita ni jangan sampai tergelincir. Nah, kenapa 7 anggota tubuh inilah yang banyak melaksanakan maksiat. Nah, dia bilang hal hajizat hududullah ta'ala allati haddaha laha atau ta'addad. Untuk menjaga, memperhatikan ini, memperjaga apakah dia
telah melaksanakan batas-batasan yang diatur oleh Allah atau dia menyalahinya atau melampaui batas. Tanya diri masing-masing, kita yang tahu mata kita ni macam mana, kuping kita ni gimana, tangan, kaki, kemaluan, perut, itu harus ada evaluasi. Semoga saja bersih. Gitu. Kalau masih, cepat-cepat ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan lagi wahal qamat bima umirat bihi min ghaddil basar wa hifzil lisan wal udhuni wal qalbi wa ghairi dzalik. Ya. Hendaklah dibilang memperhatikannya apakah telah melaksanakan, menegakkan apa yang diperintahkan Allah, termasuk merendahkan pandangan. Ghaddil basar itu menundukkan pandangan. Oh, tengok ni tak boleh ni, cepat-cepat palingkan. Paling tidak istighfar dalam hati. Nah, mata ni kan maklumlah besar tu potensinya tu. Bagi sekarang ni. Ya kan? Dulu bioskop di luar, sekarang bioskop dalam kamar. Di tangan kita bioskop tu. Mau pilih apa yang pun ada semua. Ya. Nah. Kemudian wahifzul lisan, jaga mulut. Pembicaraan ni kan ni masuk sulit ni. Bukannya nyaman tu. Bahkan Nabi menjamin kalau kau bisa menjaga, kata Nabi, baina safatain wa baina safatain wa baina fakhidain. Apabila kau bisa menjaga di antara dua bibir, iaitu lidah, dan di antara dua paha, iaitu kemaluan, aku jamin kau, kata Nabi, masuk surga. Nabi menjamin. Kenapa? Nabi nyebutkan yang sulit itulah. Ya kan? Mulut tu kan paling mudah ngomong. Nah, kalau bagian belah di bawah sih aman, insya-Allah. Yang udah berumah tangga aman. Di antara dua paha tu, ya. Tapi di antara dua bibir ni, udah kahwin ke belum kahwin sama ya tu, ya kan? Nah, ini namanya kontrol diri. Maka dikatakan tanbih, peringatan. Kontrol diri. Kenapa ini menghambat ini? Ya, semuanya menghambat perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kuping. Demikian juga kuping, ya, pendengaran kita ni yang terpenting ni, yang paling tinggi wal qalbi. Ya, ini letak di dalam hati ni yang paling berat. Artinya apa? Buruk sangka dengan orang, merasa lebih dari orang lain. Oh, ini maksiat batin ni lebih berat daripada maksiat zahir. Yang zahir ni mudah terpandang, palingkan. Salah ucap, istighfar. Pendengaran, pindahkan. Apa lagi? Tangan juga begitu, kaki bisa, tapi dalam hati ni berat. Ya, maksiat hati ni saya merasakan paling berat maksiat hati ni. Ya, kena buruk sangka datang, merasa paling baik, dengki dengan orang, takaburnya dia, sombongnya dia, Allah. Ini penyakit yang paling berat dalam tasawuf ni, masalah hati. Wa ghairu dzalik, ya, wa ghairi dzalik, atau yang lain-lainnya. Jadi 7 anggota tubuh ini, tanya dia, gimana kau ni? Ya, dah taat belum? Kita yang tahu tu. Ala wajil ikhlas awalam taqum, apakah dia telah bersih, ikhlas melaksanakan semua itu ataupun tidak melaksanakan hal seperti itu. Fa in ra'a jarihatun min jawarihi ata'at. Siapa yang telah melihat anggota tubuhnya daripada segala anggota ini taat kepada Allah, syukur alhamdulillah. Maka syukur, ya Allah, kau jaga anggota tubuh aku ya Allah dari maksiat. Itu syukur nikmat itu. Kadang orang lain tak mampu menjaganya, tapi kita mampu, itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, tatkala dia sudah taat, walam yara nafsahu ahlan lidzalik, jangan memandang dia udah baik, udah betul. Belum, perjalanan masih jauh. Ya, perjalanan masih jauh. Udah betul dah ni, taat semua ni anggota tubuh ni, panca indera ni. Jangan merasa sudah betul. Terus saja jalankan. Istighfar, bersihkan diri dan seterusnya. Kenapa? Proses akan membuka hijab antara kita dengan Allah dengan pembersihan diri. Wa inna ahad taltakhat bi ma'siyatin min al-ma'asi. Nah, apabila dia melihat bahwasanya dia telah bercampur dengan maksiat, nah, akhadha bin nadam wal istighfar, maka menyesallah dalam hati. Ya Allah,
Aku tergelincir ya Rab. Langsung istighfar, minta ampun. Cepat-cepat tu, jangan nunggu lama lagi. Ya, ingat malaikat sebelah kanan punya hak dengan malaikat sebelah kiri. Malaikat kiri mau catat dia tu. Catat ni, nanti dulu kata malaikat sebelah kanan, tunggu 6 jam. Kalau ada istighfar, hapus dosa masih. Jadi dalam mutasawuf itu namanya taubat tidak bisa menunggu-nunggu. Sifatnya bersegera. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ditakdirkan padanya aktsara min dalikal maksiat, dengan maksiat lebih besar lagi. Dia sudah tergelincir ni, jangan putus asa. Masih boleh bersyukur, masih boleh. Kenapa? Masih ada dosa lebih besar lagi daripada itu yang kita dihindarkan oleh Allah. Syukur masih kita. Ya Allah, ini dosa ini aku minta ampun kepada Engkau, ini dosa ini ya Allah. Jangan sampai tergelincir lagi dosa yang lebih besar daripada yang kita lakukan itu. Dan bersyukur kepada Allah lagi apa sebab? Lam yubtal jawarihahu allati asad bil amrad. Bersyukur kepada Allah kenapa? Tubuh yang bermaksiat tadi itu belum ditimpakan penyakit. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini. Orang Islam tu jangan heran. Jangan banding-bandingkan sama orang kafir. Orang kafir itu kadang dia maksiat pun tak diberi musibah. Tapi orang Islam langsung cash dibayar di dunia itu. Karena siapapun umat Nabi Muhammad yang tergelincir, kalau tak bertobat kepada Allah, Allah ubah dengan penyakit. Wal jarahat, ataupun luka tubuhnya, aksiden, kejadian, jatuh dari motor lah, itulah, inilah. Tu gantinya itu. Kau tak begitu, tak lunas. Kenapa? Allah kepingin kau tidak akan diadab di akhirat. Ayo. Jadi mohon maaf ni ya. Jangan berburuk sangka dengan musibah itu kadang-kadang sebagai pengganti kesalahan kita itu. Ada seseorang tu kalau dia tanya, dia bilang kenapa kena musibah kau ni? Dia sadar. Mungkin aku salah. Mungkin aku lupa. Sadar kan bagus. Makanya musibah itu kadang-kadang itu sebagai cubitan dari Allah untuk menyadarkan kita kembali kepada Allah. Di sini dikatakan nih, mohon maaf nih. Ini lebih tegas lagi ya. Dia bilang apa? Dengan penyakit, dengan bisul, dengan kudis, penyakit macam-macam, musibah dan sebagainya. Fa inna kullu udwin istahaqqu nuzul al-bala'i bih. Sebenarnya anggota tubuh yang bermaksiat itu sudah pantas langsung dapat bala. Jadi kalau ada orang dapat musibah, koreksi dirilah. Koreksi diri, apa yang telah aku buat ini, jangan nyalakan si anu, jangan nyalakan ini, jangan nyalakan itu, jangan nyalakan keadaan, apalagi nyalakan Allah. Na'udzubillah. Ya, ini kita ini kadang-kadang mohon maaf tak ada koreksi diri. Jadi dengan kitab ini kita sadar ternyata musibah yang datang, kecelakaan dan sebagainya, penyakit, itu koreksi diri. Boleh jadi untuk membersihkan dosa yang telah kita lakukan. Saya mau tanya jamaah ini saya tanya betul-betul surut dalam hati. Kalau terdapat penyakit, Allah bayar di dunia, di akhirat tak kena lagi. Atau mau selamat dunia, akhirat boleh dibayar. Mau yang mana terserah lah. Itu kan pilihan tu. Ya. Kalau orang yang cerdik, yang cerdas, dibilang tak masalah, biar di dunia dibayar. Jangan dibayar dalam kubur. Karena Allah tu adil. Kan ada hadis kata, umatku kata Nabi tidak akan difitnah di akhirat. Kebanyakan gitu. Umat Nabi Muhammad yang taat kalau tergelincir tidak akan dapat azab di akhirat, tapi dibayar di dunia. Hadis jelas dari Nabi SAW. Berarti Allah kan sayang dengan kita. Makanya musibah jangan mengeluh, tapi jangan dicari. Paham tu? Musibah jangan dicari dan jangan mengeluh. Kalau datang terima, yang penting sabar, apapun sifatnya. Tapi orang bilang, Pak Ustaz, ini dan ini tak akan jatuh maksiat, bagus ya ni, tapi kalau dapat penyakit ini, dia mau diangkat darjatnya sejauh mana dia sabar. Ya, makanya kata Nabi SAW, ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah coba dengan musibah.
Tapi kalimat ini orang tak mau. Ya, dia maunya yang nikmat-nikmat saja, yang nyaman. Berarti Allah baik dengan aku. Banyak yang gitu, Pak. Dapat yang nyaman, nikmat, Allah baik dengan aku. Dapat lagi, Allah baik dengan aku. Begitu musibah datang, sulit demikiannya. Sulit demikian. Ini imbangan. Apa nih datang nih? Sebenarnya itu pun baik juga. Nah, makanya orang tasawuf tidak pernah menyalahkan. Yang jelek datang pun, musibah datang pun pasti ada hikmah yang terbaik dari Allah. Cuman kadang hati tak siap, itu saja. Ya, hati tak siap. Mudah-mudahan kita siap. Dapat siap dengan kemungkinan yang datang. Makanya proses jalan makrifat itu lihat Nabi Muhammad SAW. Makrifat Nabi itu kapan puncaknya? Waktu Isra dan Mi'raj. Nabi tak cukup ibadah untuk sampai kepada Allah. Jadi makrifat Nabi malam Isra Mi'raj itu puncaknya. Jadi jangan lawan lagi Nabi, tak bisa. Wali Allah paling tinggi sekalipun tidak bisa mencapai makrifatnya yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ibadahnya kuat, semuanya hebat. Tapi ingat, sebelum Isra Mi'raj itu setahun. Sebelum Isra Mi'raj itu namanya Amul Huzun, tahun duka cita. Kita meninggal istri, meninggal paman, intimidasi orang kafir semakin kasar. Macam Nabi dilempar dengan batu di Taif dan sebagainya. Itu semua dilalui. Kenapa? Persiapan. Sebentar lagi Allah bilang, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nabi perjalankan Rasulullah SAW di malam Isra dan Mi'raj. Tapi setahun sebelumnya itu tahun duka cita. Makanya musibah itu hikmahnya besar. Cuma kita ni tak siap. Maka ulama bilang, ada orang beramal 40 tahun belum bisa dekat sama Allah. Tapi dengan musibah setahun, terus melejit dia. Tapi syaratnya sabar. Kalau tak sabar tak jadi. Tidak ada sabar yang paling tinggi kecuali para Nabi. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Asyaddul bala minal anbiya. Thummal ulama, thummal awliya, fa'amsal, kata Nabi. Yang paling berat tekanan kesempitan dunia itu para Nabi, kena diuji. Kemudian para awliya, kemudian baru ulama dan seterusnya, ke bawah. Ya, tapi kuncinya dia harus kuat. Dia harus kuat, tidak boleh tidak. Makanya sampaikan ya, Pak. Ya. Ada orang buat salah tu kadang tak menyadari dirinya itu salah. Ya, makanya Allah datangkan penyakit dan sebagainya, Allah datangkan musibah. Dulu saya masih kecil-kecil, sekarang baru saya dapat terungkap. Saya tinggal di Gang Mubarak dulu, Pak. Ya, Gang Mubarak itu samping Gang Jeruk. Gang Jeruk, Gang Mubarak, samping lagi Karimata. Ya. Dulu itu kan masih banyak hutan, tempat saya main tu Gang Jeruk, banyak pohon rambutan. Musim buah rambutan pergilah situ. Dikasih manjat, tak dikasih uang, manjat juga. Dulu kecil kan gitu. Jadi di situ ada orang gila, dia punya 2 ekor anjing. 2 ekor anjing. Jadi saya punya ibu kenal. Nama anjing itu nama anaknya. Jadi dia dipanggil nama itu, nama siapa tu? Saya panggil ibu sekarang, Mak. Nama siapa tu, Mak? Nama anaknya. Nama anaknya. Karena satu hari itu berturut-turut 2 anaknya meninggal. Itu tak kuat dan stres tu. Hari yang sama tu. Stres lama-lama akhirnya tak mampu. Gila lah. Kadang-kadang kita mengukur diri, kita pun boleh jadi kat macam itu. Tapi kalau iman ada, insya-Allah kita jalan itu. Kalau iman kuat tak ada masalah tu. Karena kita faham ni kan, la ilaha illallah itu apa? Pemberian dari Allah. Kau dicabutnya pun kembali kepada dia punya dia. Makanya kau tak ada iman, aduh, goyang ke? Sama gitu. Tu saya tanya kan. Ternyata dalam kitab lebih dahsyat lagi. Dalam kitab lebih dahsyat lagi. Al-Yafi menyatakan seorang ulama, seorang wali Allah berjalan pergi ke Mekah, kemudian dia tawaf. Dalam dia tawaf tadi berjumpa perempuan tawaf. Wajahnya bercahaya.
Wajah bercahaya, Pak. Tawab. Selesai dia tawab, ditanya, ya fulana, hai ibu, aku lihat wajahmu bercahaya. Pasti kau dalam sukacita. Hidup kau senang. Kenapa wajahnya bercahaya? Tapi dengan basirah ya, yang mandangnya ulama, para wali mandang, tahu tu siapa orang yang punya cahaya tu enggak. Dia bilang, engkau keliru, kata dia. Aku ni sebelum ini dirundung duka cita, bukan sukacita. Apa yang kau alami? Nah, diceritakanlah musibahnya. Mau diceritakan semua ulama itu. Nah, dia bilang, aku ni dirundung duka cita, cuman aku tak pernah mengadu, hanya Allah, dan kepada engkau inilah. Karena kau bertanya, kerana dia seorang ulama, maka dia jawab. Dia bilang, duka cita berjalan kepada aku ni, dia bilang, Allah beri aku kekuatan. Waktu Idul Adha, hari korban tu, nah, suaminya beli korban di rumah. Anaknya umur 7 tahun, 6 tahun, ya, menyembelih adiknya. Selesai bapaknya tu motong kambing, dia bilang sama adiknya, "Dek," kata dia bilang, "aku beri contoh macam mana ayahnya motong kambing," kata dia. Baringlah adik tu disembelihnya, Pak. Lepas tenggorokannya, Pak. Ya, begitu, dia menengok dia darah, ketakutan. Ibunya mandang, dia lari. Masuk dalam hutan. Nah, si bapaknya tadi itu, mula-mula mengejar anaknya. Nah, dua-duanya tak kembali. Si anak dimakan binatang buas dalam hutan, si bapak mati kecapean dalam hutan. Cari anak. Tinggallah sebatang kara. Bisa bertahan ibu tu. Saya bilang, subhanallah, memang kalau kita ngalami kau tak kuat, gila juga kan? Lebih dahsyat dari yang saya ceritakan itu. Nah, tapi kerana dia ada iman, bahkan diganti dengan cahaya, itu perempuan menjadi wali Allah. Tidak ada bisa melihat wali kecuali seorang wali. Maka yang melihat ulama tu lihat dia wali Allah, dia cahaya memancar. Jadi kadang-kala kita berzikir 40 tahun tak ada hasil, dengan musibah setahun langsung berhasil. Melejit sudah. Tapi jangan diminta ya. Datang ya sabar. Kalau tak datang ya syukur, alhamdulillah. Semoga kita sihat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu saya beritahu wanti-wantinya begitu. Tak boleh kita nyalakan keadaan. Nah, kesimpulannya begini, disuruh memandang daripada seluruh anggota tubuh kita ini supaya tidak lagi melaksanakan maksiat. Kemudian kalau datang musibah yang menimpa anggota tubuh itu, nah sekarang kita koreksi apa yang telah kita buat dahulunya. Nah, tapi setelah itu insya-Allah kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kepada Allah ini ada hubungannya dengan kebersihan anggota tubuh. Dan karamah juga begitu. Karamah yang diberikan Allah kepada seorang yang dekat dengan Allah itu berhubungan dengan anggota tubuh kita ini. Ya, mata. Kata Ibnu Arabi, ya, qaddasallahu sirrah, ini seorang wali besar, apa kata dia bilang? Kalau seorang hamba itu menjaga penglihatannya, nanti muncul karamah. Karamahnya apa? Dia bisa melihat sesuatu di balik gunung. Ya kan, di balik gunung aman ya, tahu. Tapi kerana mata ini bersih, dia bisa melihat apa yang terjadi di balik gunung. Nah, bahkan setiap dia salat, dia bisa meletakkan sejadahnya tepat dengan Kaabah, walaupun dalam hutan. Nah, tak payah lagi, Pak. Bila lihat Kaabah, dah nampak Kaabah, letak sejadah. Itu kelebihan. Dulu saya dengar beberapa orang guru tu. Nah, kalau kamu bilang bersih dari maksiat, kata dia, mata kamu bisa lihat Kaabah waktu salat, katanya. Jadi orang dulu nyaman merentang Kaabah, cari wali-wali Allah, selesai. Sekarang Departemen Agama tu betul kenal kiblat ni, ya kan? Ada melenceng 10 derajat, 5 derajat, 2,5 derajat, melenceng-lenceng semua sih. Tapi dulu, Masya Allah, saya bilang sama Ustaz Jemaat, cuba jami udah belum? Udah, kata dia. Gimana jami? Jami tepat. Jami itu lah. Arah Kaabahnya tak ubah. Padahal tahun berapa tu dibangun tu? Jadi orang dulu tu pakai basirah ya, dia pandang. Ya, nentukan Kaabah itu. Dulu kan sederhana.
Kok sekarang ni Masya Allah buka HP, tarik kompas tu lah. Dah nampak dah Kaabah, dah ke mana arahnya. Orang dulu pakai basirah. Imam Nawawi ketemu Syed Usman bin Yahya tu, mufti di Batavia tu kan, di Jakarta tu. Dia di daerah Koja ke tu, dia bangun masjid tu katanya tu. Di Jakarta tu. Bagi betul ke mana kiblat, dia pakai kompas, pakai hitungan dan sebagainya, lihat arah mata angin dan sebagainya. Datang Imam Nawawi Banten. Dia berkatakan, ya Syed Usman, gitu dia. Dah nampak belum Kaabah? Ini saya buat betulkan ni arah Kaabah ni. Ditepuknya bahu tu. Mandang nampak Kaabah. Syed Usman tu ditepuk oleh Syekh Nawawi Banten tu. Nampak Kaabah. Dah nampak belum Kaabah? Ya, kelihatan kata dia. Udah, boleh tarik garis. Syekh Nawawi Banten tu, Pak. Yang pengarang kitab terkenal di Indonesia, paling banyak karang kitab tu beliau lah. Karang kitab pakai bahasa Arab. Ya, kuburannya di Baqi, sekarang bukan Baqi, di Ma'lah. Dipindahkan. Dia bersyaratkan kuburannya di dekat Masjidil Haram. Dibongkar, dipindahkan di Ma'lah tu. Di Ma'lah. Jadi orang-orang di sana tahu, di kuburan tu tahu mana makam Syekh Nawawi Banten. Kena dipindahkan, dia tahu. Kerana orang Indonesia tu kan ramai di arah sana. Ahmad Khatib Sambat juga sekitar situ, cuma tak tahu persis. Tapi kalau Nawawi Banten tu ditunjukkan langsung tempatnya. Kerana dia pembongkaran kan belum lama tu. Itu dibongkar itu, kuburannya itu hampir 100 tahun. Jangankan jasadnya, kan kapan masih bagus. Nawawi Banten tu. Ya, insya-Allah orang Indonesia ni dulu masya-Allah di Mekah itu guru-guru besar banyak ngajar di Masjidil Haram. Begitulah pandangan mata ini, kata dia bilang itu punya karamah seperti itu. Demikian juga mulut, kalau terjaga dari yang maksiat, dia punya karamah muncul dari Allah. Perkataannya lebih didengar, ucapannya mendatangkan berkah, ayat yang dibaca pun mujarab. Telinga juga begitu. Ya, banyak-banyak mendengar, Allah teguhkan imannya. Karamahnya apa? Bisa mendengar nanti bahasa-bahasa makhluk yang lain. Termasuk bahasa kokokan ayam, gunggungan anjing, bahasa semut dia faham. Saya fikir Nabi Sulaiman yang faham bahasa semut. Ternyata para wali pun bisa gitu juga. Dia faham bahasa semut, faham bahasa-bahasa binatang. Jadi tasbih-tasbih di alam ini semuanya dia dengar. Itu kelebihannya. Cuma yang paling dahsyat itu hati. Hati ni paling berat. Cuma dia paling dahsyat kau dapat terbuka alam ghaib tu. 4 alam bisa dibuka sampai menuju kepada Allah kalau hatinya bersih. Makanya tarekat ini tak ada lain, kau jadi bersihkan hati itu, dihantam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati itu dihantam tu. Dibuang penyakit-penyakit selain Allah, dibuang, muncul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran guru-guru kita, mursyid kita itu semuanya dari dapat semua dia. Ya, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Jadi karamah ada hubungannya dengan 7 anggota tubuh ini. 7 anggota tubuh ini tidak harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Sekira cukup tu ya. Dapat dipahami. Zalimnya bagaimana? Itu kekuatan iman yang bermain. Ya, dizalimi itu kekuatan iman. Baik dizalimi diri kita, harta kita atau yang lainnya lah. Sama Pak. Kezaliman itu datang dari segi mana pun. Dari isteri datang, dari kawan datang, dari harta datang. Semuanya dari arah mana pun. Makanya kalau kita melihat, lihat si fulan. Si fulan dengan siapa pun berbeza masalah. Bapa diuji umpamanya dari segi harta. Saya diuji dari isteri. Macam-macam tu. Pak Hermansyah diuji dari kawan. Umpamanya, seandainya. Macam-macam. Kemudian beliau ni, Pak Urai ini diuji umpamanya dari segi pekerjaan. Ada lagi yang lain, umpamanya Pak Haji Burhan diuji dari segi masalah harta. Semuanya kita dizalimi seandainya. Seandainya. Itu semuanya masing-masing diuji dari mana yang Allah mau.
Tapi intinya satu, itu kadar iman kita yang bermain. Kuat iman, kuat kita menghadapinya. Kalau tak kuat iman, tak bisa. Ya. Ini kalau kita ambil pelajaran ya. Orang bilang suami istri apa? Nah, suami istri pun kadang-kadang ada istrinya yang sabar, suami tidak. Berarti istri ini diuji dari suami. Ada yang suaminya sabar, istrinya tidak. Berarti suami diuji dari istri. Harta juga begitu. Ya, harta juga begitu, Pak. Ada sebab dari saudara sendiri mengambil harta kita itu. Nah, dengan kezaliman tanpa sepengetahuan kita. Tapi itu terjadi. Itu juga ujian. Ada jamaah gitu nih, baru terjadi, ditipu saudara. Saya bilang pertama ujian. Yang kedua, kalau kau lawan putus keluarga. Kan? Kalau kita lawan putus keluarga mah. Nah, yang ketiga disitulah ujian kita. Kalau kita maafkan dia, pertama kita membantu dia, keduanya dia sadar, mudah-mudahan. Nah, tapi kalau kita lawan dengan yang seimbang, apa bedanya kita dengan dia? Apa bedanya? Masalah tak selesai. Nah, masalah tak selesai. Nah, jadi ada seorang sufi. Nah, seorang sufi ini dapatlah istri. Jadi uji dari istri. Istri ini jahat mulut. Ya, kalau sampai kawannya datangnya, kawannya sakit hati. Karena sabarnya suami ini. Kawannya sakit hati. Sampai kawannya bilang, kau ini bisa bersabar dengan istri macam ini. Nah, jadi kalau marahkan suami itu depan-depan orang. Nah, gimana tuh? Kasarnya mulut, tak ada harga diri kita suami itu. Tapi dia bertahan masih. Akhirnya waktu kawan ni mojok dengan dia, apa resep kau ni kau bisa bertahan dengan isteri macam ini? Nah, dia bilang, aku menunggu petunjuk Allah. Takkan mungkin Allah sia-siakan. Satu saat pasti dia berubah. Dia bilang begitu. Satu saat pasti dia berubah. Itu pertama dia bilang. Maka aku yakin dengan Allah. Hidayah kan milik Allah. Yang kedua, aku diuji oleh Allah. Ini ladang pahala aku, kata dia. Pernah tak fikir begitu? Mana pernah? Yang ketiga, dia bilang, ini dia. Yang ketiga, kalaulah aku ceraikan dia, aku bukan orang baik, kata dia. Yang kan tu, Pak. Kalau aku ceraikan dia, aku bukan orang baik. Berarti sama je kan? Kita tak mau bersabar dengan isteri seperti itu. Ya. Yang keempat dia bilang, kalaulah aku ceraikan dia, ya kalau dia dapat suami yang kedua sabar macam aku. Kalau enggak, sama juga ada. Ternyata cerai bukan solusi itu. Hebat, Pak. Sufi-sufi itu dari segi apa pun semuanya bagus. Susah kita mencerna itu. Maka saya bilang belajar tasawuf itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka siapa tak bertasawuf cacat imannya, rusak dia. Hanya ibadah tapi dalam masih kotor, kacau. Maka tasawuf ini pembersihan hati. Maka hati itu kuncinya. Ya, hati itu kunci. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Jadi jangan kita merasa, oh saya gini, tidak apa-apa. Yang penting dari segi apapun Allah uji kita. Macam-macam. Ya, dari saudara kita, dari istri, dari suami, dari tetangga, tempat pekerjaan, macam-macam. Semua arah tu punya potensi. Itu ketentuan Allah. Yang jelas selama hidup pasti ada itu. Dari segi mana pun. Nah, makanya hidup itu pasti Pak ada hal seperti ini. Kalau hidup ni aman-aman ya janganlah hidup. Ya kan? Nah, kata ulama itu, kalau hidup ni aman-aman jangan hidup. Nabi lebih berat lagi. Nah, kita ini kadarnya beda dengan para aulia dan sebagainya. Pasti ada ujian itu datang.
Ya. Nah, tapi hasil kapan? Nanti di akhirat baru ketahuan siapa yang sabar, siapa yang istighfar. Akan nampak nanti di akhirat itu. Di dunia kalau dia sabar, dia akan merasakan kemanisan iman. Nah, kemanisan iman itu akan dirasakannya. Masih ada waktu? Habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.